Halo, selamat malam Bapak Ibu semua yang saya kasihi. Salam. Kali ini kita ketemu lagi di channel saya, di Channel Stories. Kali ini kita akan bahas di part yang ke-78, yakni Iron FX. Kenapa saya bilang financial freedom? Karena terus terang saya sendiri dan korban-korban lain sebenarnya kami pengen tidak ada permasalahan dalam finansial keluarga kita pasti. Setidaknya banyak orang yang berpikiran bahwasanya ikut trading, cryptocurrency, gold, ataupun saham itu bisa menambah penghasilan kita untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tetapi terkadang kita berpikir bahwasanya apa yang kita ikutin itu malah menjerumuskan kita untuk jatuh ke lubang yang paling dalam. Itu kenapa saya bilang tetap hati-hati dan waspada. Kenapa dibuat channel ini? Itu bisa menyadarkan banyak orang, bisa membuat orang stop untuk apa yang sudah dia lakukan, tidak usah diteruskan. Kalaupun ada yang sudah masuk, tidak usah dilanjut seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja. Ini table of content, di mana poin-poin ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, introduction, sistem kerja Iron FX, review platform, konsultan, dan marketing, testimoni, kesimpulan, dan kontak saya. Oke, next. Nah, ini awal mulanya. Yang ini juga dikenalkan wanita muda cantik dari Medan, pengusaha coffee shop. Awalnya kita kenalan di DM lewat FB. Dan yang satu, WA kesasar ke nomor saya. Saya kenal seperti orang biasa, orang kenalan dengan WA intens. Setiap dari bahas silaturahmi, kerjaan, bahkan kehidupan pribadi. Namun suatu saat, saya dikenalkan dengan tentang dagang emas digital alias trading. Saya tentang trading itu nol dan tidak tahu apa-apa. Mereka cuma kenalkan tentang peluang usaha tambahan buat keluarga kita dengan cara mudah dan cepat dapatkan uang besar ini. Nah, itu awal mulanya. Jadi, ini komunikasi dua arah yang saya lakukan dengan salah satu korban yang beliau pengen istilahnya dibahas seperti itu, dibahas dalam channel saya biar tidak banyak orang yang jatuh di dalam platform ini. Beliau sama sekali tidak tahu mengenai trading, itu sama sekali tidak tahu. Tetapi karena dia terus dipepet dan terus dikasih mungkin foto-foto seperti itu dan kenalan lewat Facebook dan langsung masuk ke WA, itu biasanya langsung intens kayak gitu. Tapi it's okay, si korban ini melanjutkan ke langkah yang lumayan panjang seperti itu. Itu kenapa saya bilang realitanya yang Iron FX juga langsung bertambah menjadi 4 juta, namun diarahkan untuk ditambangkan dulu agar 1 minggu bisa bertambah aset lagi. Dalam bayangan dan pikiran saya, ini adalah titik balik saya akan jadi miliarder. Nah, ini bahasa yang disampaikan oleh korban. Dalam bayangan dan pikiran saya, ini adalah titik balik saya akan jadi miliarder dan bisa bayar utang dan penuhi segala impian saya. Biasanya, itu orang berpikiran seperti itu. Tapi di satu sisi, apa yang saya bilang ya, istilahnya kalaupun kita punya angan-angan yang luar biasa besarnya, kita punya impian yang luar biasa, terkadang saat kita mengetahui hal ini, itu bahwasannya scam, itu terus terang kita drop, kita depresi sekali, seperti itu. Dan ini misi dari korban tersebut. Saya akan share video Bapak yang sudah mengedukasi masyarakat dari kejahatan penipuan online agar tidak merajalela dan merugikan masyarakat banyak. Pak, kasihan Pak. Nah, ini misi yang disampaikan korban ke saya dan ini luar biasa, keren saya bilang. Intinya apa? Apa yang saya sampaikan, apa yang menjadi misi dan visi ke para korban ini tersampaikan seperti itu. Kalaupun Bapak atau Ibu yang mengalami hal yang kurang lebih dengan hal yang seperti ini, tanamkan misi dalam diri kita. Ibaratnya cukup kita saja yang kena, kalau bisa orang lain jangan kena. Itu sih, itu yang mau saya sampaikan. Dan ini sistem kerja Iron FX.
Pak, kalau yang ini sistemnya ada biaya VIP yang harus dilunasi minimal 30 juta. Dan saat ini saya kurang bayar 3 juta saja. Tetapi saya mandek karena di akhir mau pelunasan Jak Cantik yang bersedia bantu, saya mulai tambahan modal aset. Juga biaya VIP ini dia juga bantu. Tapi saya juga ragu karena setelah saya ke Bank Mandiri, nah ini Bapak Ibu bisa garis bawahi, tapi saya juga ragu setelah saya ke Bank Mandiri. Nah, korbannya ini langsung ke Bank Mandiri. Seperti itu, untuk memastikan, untuk apa ya istilahnya, mungkin perasaan yang mungkin selama ini dia pengen tahu, dia langsung datang ke Bank Mandiri. Seperti itu. Yang sama-sama transfer ke rekening tujuan VIP tersebut. Ada beda bentuk tulisan transfernya dan merugikan. Dan meragukan info dari customer service Bank Mandiri. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari customer service Bank Mandirinya sendiri itu udah bentuk tulisannya transfer kayak gitu ke rekening tujuan itu udah beda seperti itu loh. Karena customer service di bank itu pasti punya identitas dan data diri seperti itu. Nah, ini bahasanya juga dengan alasan yang bermacam-macam, padahal waktu itu dia janji mau lunasin 5 jutanya. Tapi setelah saya tunggu sampai 1 jam, ada aja alasannya. Ini bahasanya yang marketing tadi mau bantu, seperti itu. Bahasanya marketing mau bantu, ngelunasin 5 jutanya, tetapi setelah ditunggu si korban sampai 1 jam, ada aja alasannya. Karyawannya yang mau transfer kecelakaan dan harus menanggung biaya kecelakaannya lah. Terus setelah tenang dia arahkan lagi agar saya lunasi VIP-nya agar segera penarikan. Akhirnya saya cari uang 2 juta lagi, sisa 3 jutanya dia yang janji bantu lunasi lagi. Setelah hari H, saya tunggu dengan harapan segera lunas dan bisa penarikan. Alasan lagi saldo limitnya ternyata kosong buat bayar bahan bangunan. Nah, ini bahasa marketing itu selalu kita dipepet bahwasanya dia mau bantuin lah, dan setelah dia bantuin pun bahwasanya itu bukan ke rekening kita tetapi ke rekening komplotannya seperti itu, dan bahasanya akan membantu seperti itu, dan kalaupun membantu bukan masuk ke rekening kita, itu tidak ada sama sekali seperti itu. Dan ada beberapa korban yang sampaikan ke saya, Pak, bahwasannya saya pernah dipinjami duit 50 juta untuk melunasi komisi, dan waktu saya udah stop seperti itu, marketingnya ngajak ke jenjang yang lebih tinggi, bahasanya mau dituntut sampai ke pengadilan seperti itu, dan akhirnya korban ketakutan kayak gitu. Dan saya bilang itu cuma ancaman, itu ancaman mereka, dan mereka tidak akan berani memunculkan siapa orang tersebut seperti itu, karena mereka tujuannya mengepus kita agar si korban mengeluarkan duit yang lebih lagi, seperti itu sih. Itu kita lanjut saja, dan mulai menekan saya untuk kembalikan dana dan tambahan modal aset yang dia transfer itu. Nah, ini yang saya bahas tadi itu. Sekarang WA-nya tidak saya balas sama sekali. Kira-kira menurut Bapak bagaimana ya untuk yang ini? Nah, banyak korban yang dia terlena dengan seperti ini, bahwasanya sudah dibantu dan si marketing nuntut untuk bisa bayar, untuk si korban bisa bayar ke marketing. Saya bilang itu akal-akalan marketing saja itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah dilanjutkan, walaupun udah tahu mau dibantu, tidak usah. Dan ini strategi tambahan. Biasanya kalau korban sudah tidak sanggup lagi membayar komisi, marketingnya pasti ada pembahasan mau membantu, akan tetapi marketing membantu transfer untuk kekurangan komisi, bukan ke rekening kita, melainkan ke rekening komplotan. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan dengan seksama ya untuk yang ini ya. Seperti itu. Saya biasanya sampaikan ke korban yang hubungi saya untuk sharing. Coba bilang, kalaupun marketing mau transfer uang 100.000 saja, tidak usah banyak lah, tapi ke rekening kita, seperti itu. Pasti tidak mau marketingnya. Jadi saya bilang ke korban kayak gitu, bahwasannya tidak usahlah transfer gede-gede kayak gitu ke rekening ke rekening tujuan kayak gitu, tetapi
ke rekening tujuan, maksudnya ke rekening komplotannya sendiri seperti itu. Testing aja, kalau dia mau bantu kita tidak usah gede-gede lah, coba transfer 100.000 aja ke rekening kita, apakah dia mau atau tidak, seperti itu sih. Dan ini review platform. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini review platform. Bapak Ibu lihat, pasti yang dilihat tampilan yang gedenya ini, tetapi Bapak Ibu nggak melihat nama linknya aja udah aneh kok. Perhatikan, ada yang aneh dengan nama linknya. Bapak Ibu bisa lihat kan, nama linknya ini udah palsu lah. Saya bilang, saya pastikan ini scam ini. Dengan nama seperti ini. Bapak Ibu jangan teruskan. Kalau Bapak Ibu masuk di sini dengan nama linknya, mungkin Iron Effect ini ada yang asli. Tetapi biasanya scammer itu dia menduplikat nama aslinya aja. Seperti itu, tetapi linknya itu palsu. Ini linknya palsu ini. Seperti itu. Hati-hati dengan alamat link seperti ini. Bapak Ibu perlu seksama perhatikan seperti itu. Dan ini saya bahas mengenai konsultan dan marketing. Di Iron FX ini terus terang tidak ada konsultan. Ini yang kenalkan pribadi, katanya bisnis dari tantenya yang ajak aku, Pak. Jadi Iron FX ini saya sampaikan sekali lagi, tidak ada konsultan, hanya marketing saja. Seperti itu. Dan ini foto dari marketingnya, akan tetapi dari si korban tidak menyempatkan info ke saya siapa nama marketingnya ini. Jadi selama korban diskusi sama saya, sharing dengan saya, beliau tidak menyampaikan siapa nama marketingnya ini, tetapi it's okay lah. Mungkin beliau lupa, mungkin beliau terlalu semangat, akhirnya lupa memberi nama, memberitahukan siapa nama ini, seperti itu. Yang Iron FX yang ada fotonya tadi sudah 1 minggu nggak tak hiraukan, karena dia menekan minta uang bantuannya dikembalikan, tapi nggak bisa kasih jaminan bahwa bisnis Iron FX itu aman. Saya nggak pernah dapat kontrak kerjanya, Pak, cuma harus lunasi VIP dulu baru bisa penarikan, kemarin kurang 3 juta, nggak tak teruskan. Jadi bahwasanya di sini di Iron FX tidak ada bahasa kontrak seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini perlu ditekankan sekali lagi bahwasannya Bapak Ibu harus waspada seperti itu. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu cek seperti itu, pastikan platformnya dalam posisi aman seperti itu. Nah, dan yang ini bahasanya dari si korban itu pengen menuntaskan dan membuktikan bisa penarikan apa tidaknya. Saya sudah nggak punya uang lagi, saya coba withdraw nggak bisa. Sebenarnya kalau beneran bisa tarik aset kemarin total 1 miliar, Pak, punya saya. Dan ini biasanya korban langsung drop, korban langsung depresi setelah mengetahui asetnya tidak bisa di withdraw. Itu pasti langsung drop, langsung down seperti itu. Tapi ada masukan dari teman yang ikut trading resmi, jangan teruskan, itu robot trading, dan admin VIP tersebut nomor scam diperkirakan. Nah, ini si korban dapat info dari temannya bahwasanya tidak usah diteruskan lah, bahwasanya itu robot trading, dan admin VIP tersebut nomornya itu diperkirakan ya nomor scam sih, seperti itu. Jadi istilahnya Bapak Ibu banyak-banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman seperti itu. Saya cuma membantu memfilter, mereview seperti itu karena ini true story, karena ini memang real, nyata seperti itu, ada korbannya seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini testimoni. Bapak Ibu mungkin bisa baca sendiri lah. Untuk admin VIP dia bilang seperti apa, seperti itu. Terlalu banyak ini kata-katanya seperti itu. Kalau saya sampaikan semua mungkin bisa 30 menit sampai 1 jam ini pembahasan ini, tapi kita bahas yang penting-penting aja. Seperti itu. Dan bahwasanya si korban itu sudah merugi sekitar 177 juta. Harus
sampai kapan hal ini seperti ini merajalela di tengah perekonomian masyarakat di Indonesia? Ayo tanamkan semangat untuk saling membantu sama kita yang mungkin saat ini belum tahu terkait ini. Terlalu banyak korban yang menghubungi di mana finansial keluarga dan hubungan rumah tangga retak gara-gara seperti ini. Saya mau sampaikan bahwasanya ayo kita sama-sama melawan ini. Kalau video ini bermanfaat, share video ini ke Facebook kemanapun, ke media sosial manapun yang bisa membantu orang, karena kita tahu mungkin saat ini kita sudah tahu, mungkin saat ini kita sudah paham bahwasanya ini penipuan, tetapi masih banyak orang di luar sana yang belum mengetahui kalau hal ini itu sekalinya penipuan, dan mereka masih pusing mencari dana untuk bayar komisi seperti itu. Mari kita sama-sama lawan ini, dan saya percaya kalaupun Bapak Ibu membantu channel saya dengan mendonasikan klik subscribe, saya percaya akan menjadi atensi Polri untuk memberantas kejahatan scam trading ini, dan saya harap Diskominfo juga menutup link-link yang meresahkan warga seperti ini. Itu sih. Nah, dan ini kesimpulan yang saya mau sampaikan. Yang pertama terkait pajak, dalam pembahasan dari awal sampai akhir masih sama, tidak ada pembahasan soal pajak, di mana pajak menjadi hal yang paling penting dalam pembahasan di awal trading, bukan di akhir trading. Di Iron Effect tidak ada bahas pajak ini. Dari awal sampai akhir tuh si korban tidak ada pembahasan soal pajak. Padahal pajak itu yang paling penting, tetapi tidak ada pembahasan itu. Itu yang saya dapat. Terus ini fakta pertama, aset korban yang masih tertanam di Iron Effect itu sebesar 170 juta. Dan info dari si korban untuk saldo di akun ada sekitar 1 miliar. Dan sewaktu dipaksa di withdraw, tidak bisa dengan kata lain, kalau kita udah naik di angka 10 juta ke atas, itu biasa untuk withdraw itu sudah susah sekali. Kenapa seperti itu? Karena biasanya mereka pancing dengan nominal rate receh, saya bilang itu di bawah 10 juta, nominal yang kecil-kecil mungkin ring 1 sampai 10 juta itu biasanya mereka bisa withdraw, tetapi di atas 10 juta itu susah sekali untuk withdraw, dan bahkan sudah lenyap uangnya seperti itu. Fakta yang kedua, korban merasa ragu terhadap rekening tujuan alias rekening penerima VIP tersebut. Dan setelah korban mendatangi ke Bank Mandiri untuk memastikan ternyata beda tulisan transfernya dan meragukan info dari pihak customer service Bank Mandiri. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, bahwasanya si korban langsung mendatangi pihak customer service Bank Mandiri untuk memastikan ini itu benar atau tidaknya. Seperti itu. Ini luar biasa, korban punya usaha, punya effort yang lebih untuk memastikan ini. Dan itu yang mau saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sharing session dengan saya, monggo silahkan. Ini nama lengkap saya dan ini kontak saya. Seperti itu, kita tanamkan bahwasanya menjelang bulan puasa, menjelang bulan Ramadan seperti ini, mari kita perbanyak mencari pahala, kita perbanyak mencari amal kebaikan seperti itu, biar Bapak Ibu bisa memberikan semangat buat para korban yang mungkin saat ini mereka jatuh dalam finansial seperti itu dan butuh semangat lebih lagi. Itu sih yang mau saya tanamkan, bahwasanya apapun itu, mau kalangan ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas, berapapun yang dia keluarkan dan kerugiannya, kita tetap kasih semangat buat mereka dan kita jangan menghakimi mereka. Seperti itu sih yang saya mau sampaikan. Itu kenapa kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Itu yang mau saya tanamkan kayak gitu. Dan ini quotes yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalaupun video ini bermanfaat, silahkan share kemanapun. Dan kalaupun Bapak Ibu mungkin video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe dan bantu channel saya. Seperti itu, biar menjadi atensi dari teman-teman Polri dan Diskominfo untuk memberantas yang namanya scam trading. Seperti itu. Terima kasih.
yang sudah mengikuti dari awal pertengahan sampai akhir. God bless you all. Bye-bye.